berlimpah-limpah. Kau perluaskan ya Tuhan, dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu ya Bapa, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa pribadi kita. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kau perluaskan dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai kami Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan ini kami katakan kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kami percaya. Atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku puji, sembah Kau Tuhan. Hormat, pujian, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai kami dahulu, kini dan selamanya ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Jesus, Engkaulah yang disebut Jehovah Jireh, Engkau yang disebut Jehovah Rafa, Engkau yang disebut Jehovah Shalom. Engkaulah Allah kami luar biasa. Yeah. Jesus. Haleluya. Yang percaya Allah kita luar biasa, katakan amin. Katakan amin. Allah kita luar biasa, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Para jemaat Tuhan pada pagi ini, bukan saja kita feeling bahwa Allah itu ada dengan kita, tapi marilah kita pada pagi ini ungkapkan dengan mulut kita bahwa Dialah Allah kita yang sejati, satu-satunya Allah kita. Boleh? Mari kita sama-sama baca pengakuan iman kita. Saya harap kita punya suara sekuat suara saya yang menggunakan mikrofon saat ini. Boleh? Pastikan suara Anda, orang kiri, kanan, depan, belakang boleh dengar. Boleh? Alright, mari kita sama-sama baca. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang telah mencipta dunia ini, dan karena kasih-Nya telah mengutus anak-Nya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat,
oleh semua orang yang percaya dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah memimpin dalam tulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai pengatelayan alam semesta ini, dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Katakan, ya, saya percaya. There's a new hallelujah that is resounding in this place. Thank you, Lord. Let us sing. Can you hear? Can you hear? That's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, singing out, sing a new hallelujah. Come on, let us sing love to the nation. Let us sing love to the nation, bringing hope of the grace that has freed us. Make Him known and make Him famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Come on, church, arise, arise. Let the church arise. Let love reach to the other side. There's a new hallelujah. Can you hear? There's a new song breaking out from the children of freedom. Just every drink, every race, every nation, and every nation. Sing it out, sing a new hallelujah. Come on, let us sing love. Let us sing what? Love to the nation. Bringing hope from the grace that has freed us. Make it known and make it famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Oh, oh, oh. Arise, let the church arise. Oh, let love reach to the other side. Alive. Let us come as one nation. Malaysia sings a new song. Malaysia sings a new song, reaching out with a new hallelujah. Cause every son, and every daughter, everyone sings a new hallelujah. Whoa, whoa. Alright, let the church arise. Let love reach to the other side. Alive, comes alive. Let the songs arise. Hallelujah. Everyone sings a new hallelujah. Everyone sings a new hallelujah. Everyone sings a new hallelujah. One more time.
everyone sings a new hallelujah. Haleluya. Mari kita sama-sama serukan haleluya 3 kali, boleh? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Allah. Mari Tuhan, datanglah dan bersaksilah Tuhan di hadirat ini Tuhan. Come on church, push your hands up. Datanglah dan bersaksilah Tuhan. Sampai kalau pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sampai kalau pelukis kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Kamu sama-sama. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, Yesus naga. Indeed our God is greater, our God is stronger. Cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan kami ya Tuhan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. You are great, our God. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. For you are great, our God. Sorak-sorai termulia bagi Allah kita. Great are you Lord, great are you God. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Mari terus datang bertakhta ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam gereja kami, dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami ada pada saat ini bukan karena kekuatan kami. Gereja ini bukan ada di sini karena kekuatan kami, tapi Engkau Allah yang telah buka jalan. Semuanya ini karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dengan sama-sama Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
harapan. Katakan sama-sama sekali lagi, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. We thank you Lord for your goodness, oh God. Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tiada kata yang dapat mengungkapkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau, betapa dalamnya kasih-Mu. Aku ada saat ini, karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat ada saat ini, semuanya karena kasih, hanya kasih Allah. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Kau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Indeed, oh God, we worship You for Your greatness and Your goodness overflow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
kasih Yesus buat anugerah-Mu ya Tuhan. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi damai sejahtera daripada Allah menyertai kita semua. Sekali lagi kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah raya melalui online pada hari ini. Di mana semua gereja-gereja Tuhan ketika ini semua berada di rumah dan melakukan ibadah di dalam rumah. Karena seperti apa yang kita sedia maklum bahwa di dalam COVID-19 ini semua kita harus akur kepada arahan kerajaan untuk tinggal di dalam rumah. Maka dengan itu saudara-saudara, saya percaya bahwa walaupun kita berada di dalam rumah, Anda berada di dalam bilik Anda atau di dalam ruang tamu Anda bersama dengan keluarga. Tetapi saya percaya bahwa dimanapun Anda berada, Allah, hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada bersama-sama dengan mereka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan karena Allah itu sangat baik buat setiap kita. Dan saya Zini Darwan, kepimpinan dalam gereja SIB Alam Mesra, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepimpinan dan pastor SIB Alam Mesra, yaitu Pastor James Muyau, karena telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat melayani bersama-sama, sharing dengan Anda semua tentang firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Namun sebelum kita meneruskan pembacaan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami ada di sini karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena segala sesuatu yang sedang berlaku, sedang kami nikmati ketika ini, semuanya ini adalah karena anugerah dan rencana Tuhan yang sangat indah dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun di dalam ibadah online kami dapat mengikuti satu ibadah yang sangat indah ini. Kami percaya bahwa Allah turut bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam ibadah kami ini. Bagi teman-teman yang berada di rumah, di dalam bilik atau di dalam ruang tamu mereka atau dimanapun mereka berada ketika ini, saya percaya bahwa Tuhan akan melayani mereka. Tuhan bersama-sama dengan setiap kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu berbicara di dalam setiap hati kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih kami membukakan hati kami hanya kepada Engkau Roh Kudus untuk berbicara lewat firman Tuhan yang akan kami nikmati bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Satu teks firman Tuhan, bahkan jodoh daripada firman Tuhan yang sangat indah, sangat menguatkan buat setiap kita pagi hari ini. Yaitu satu judul yang diberi nama Kekuatan Kasih dan Ketertiban Semasa Krisis. Kekuatan kasih dan ketertiban semasa krisis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kekuatan ini sangat diperlukan oleh setiap orang, setiap lapisan masyarakat dimanapun di dunia ini. Ketika ini di mana kita menghadapi satu fenomena atau satu krisis yang sangat luar biasa, yang telah mengorbankan ribuan, ratusan ribu jiwa atau manusia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kekuatan ini adalah yang diperlukan oleh setiap umat manusia. Saya dan Anda, saat kita menghadapi satu perkara yang menakutkan, satu perkara yang membuatkan kita bimbang dan khawatir akan kehidupan kita, maka satu hal yang perlu kita pegang dan kita perlu adalah kekuatan. Di mana kita akan melihat di media-media sosial ketika ini, di CNN atau di mana-mana. Sebelum ini kita tidak pernah melihat orang mulai keluar daripada rumah mereka di bandar-bandar, di kota-kota,
mereka duduk berlutut, angkat tangan menyanyi, berdoa kepada Allah karena menghadapi suatu kedahsyatan fenomena dalam COVID-19 ini. Mereka dapat menyadari bahwa mereka telah berusaha secara manusia, namun tidak dapat menerima atau mendapat penyelesaian. Hanya mereka sadar bahwa hanya satu hal, satu pribadi yang mampu membawakan kita, untuk memberikan kita satu kekuatan untuk menangani krisis ini, yaitu Allah sendiri. Saudara, setakat ini pun keberadaan kita hari ini, saya percaya semuanya adalah karena anugerah daripada Allah. Berita yang kita dengar, bahkan yang kita saksikan di dalam laman sosial CNN dan di dalam WhatsApp atau di mana-mana dalam sosial media, semuanya itu membuatkan kita sering merasa takut. Tidak menentu apa yang akan berlaku pada masa akan datang ini. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan yang membuatkan kita kuat. Amin. Firman Tuhan ini adalah yang membuatkan kita kuat. Kita hidup di dunia ketika ini bukan karena janji oleh pakar-pakar ekonomi. Kita hidup di dalam dunia ketika ini bukan karena janji-janji pemimpin-pemimpin kita yang hebat. Tetapi saya percaya bahwa kita hidup di dalam dunia ketika ini, saat ini, karena janji daripada Allah yang hidup dan berkuasa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa Anda untuk melihat firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Saudara, firman Tuhan ini berbicara di mana Timotius juga diutus oleh Paulus sendiri untuk mengalami satu situasi yang begitu menakutkan buat Timotius. Saudara, tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak pernah memiliki rasa takut dalam hidup mereka. Yesus sendiri pun mengalami ketakutan ketika dia berada di Taman Getsemani. Sebab itulah Yesus berkata, Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Inilah kata-kata ketakutan Tuhan Yesus. Pada waktu itu, dalam kemanusiaan Yesus, tetapi pada waktu itu juga dia mengembalikan semua hal itu kepada kehendak Bapa di surga. Dengan dia mengatakan, Tuhan, tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, tetapi melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah atau inilah yang membuatkan Yesus menjadi kuat di dalam menghadapi situasi yang luar biasa ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, setiap manusia memiliki persoalan yang berbeda, yang menimbulkan rasa takut di dalam diri mereka masing-masing. Ketakutan Timotius di dalam firman Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini berbeda dengan ketakutan seorang janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 itu. Kita melihat bahwa di dalam ayat itu mengisahkan tentang akibat krisis ekonomi. Menimbulkan ketakutan kepada janda di Sarfat bahwa sebentar lagi dia akan mati karena bahan makanan yang ada pada mereka hanya cukup untuk satu kali makan. Nah, saudara, keberadaan Paulus juga dalam penjara lah yang menimbulkan rasa takut dan malu di dalam diri Timotius. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam firman Tuhan, dia mengatakan, jangan malu karena aku di penjara, karena memberitakan Injil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga berkata bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan.
Nah, hal yang sama menjadi janji Tuhan kepada saya dan Anda. Saya dan saudara. Dia tidak memberikan roh yang membuatkan kita takut. Tetapi roh yang membuatkan kita memiliki kuasa. Yang di dalamnya memiliki kasih. Saudara, mengasihi saja tidak cukup. Mengasihi saja tidak cukup. Timotius mengasihi kepada Paulus. Tetapi Timotius tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tugas yang daripada Paulus, yaitu agar Timotius mengobarkan karunia-karunia yang adanya. Ada ketakutan di dalam diri Timotius sebagai seorang hamba Tuhan. Apalagi pada waktu itu dia berhadapan dengan jemaat-jemaat dan ajaran sesat yang ada pada ketika itu, saudara. Kita pun pasti mengalami hal-hal di dalam hidup kita yang membuatkan kita takut. Tetapi karena anugerah Tuhan, kita masih ada ketika ini. Karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya dan Anda. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan Timotius bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan satu kekuatan yang mengasinkan. Satu roh yang membangkitkan kekuatan yang dapat memotivasikan orang lain. Yang tidak akan membuatkan orang untuk takut karena keadaan-keadaan yang sedang berlaku ketika ini. Tetapi roh yang Tuhan berikan adalah satu roh kekuatan yang mengasinkan, yang boleh membuatkan orang lain juga dikuatkan, dibangun. Sekalipun masalah COVID-19 atau apapun pandemik yang kita hadapi ketika ini, Tuhan adalah perisai dan penopang bagi kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berapa banyak daripada kita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengasinkan orang lain? Berapa banyak di antara kita yang tidak dapat mengasinkan orang lain, tidak memiliki kekuatan untuk mengasinkan orang lain? Firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Nah, kita kuat tetapi tidak mempunyai kasih. Kita mengalami tetapi tidak kuat untuk mendorong kasih itu untuk menerima perbedaan. Saudara, apa yang akan kita peroleh dalam sebuah kekuatan yang di dalamnya itu memiliki kasih? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, kekuatan kasih membuat Bapa memberi anaknya yang tunggal itu. Dan kekuatan kasih yang sama memampukan kita untuk memberi yang terbaik dalam hal keuangan, waktu, dan kesempatan. Saudara, beberapa banyak daripada kita yang tidak memiliki waktu buat keluarga. Beberapa di antara kita yang tidak memiliki waktu dengan hal-hal yang lain. Tapi kekuatan kasih yang Tuhan janjikan itu memampukan kita untuk memberi waktu dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kekuatan kasih membuatkan kita memberi bukan hanya sekadar kebendaan. Bukan hanya sekadar kebendaan, tetapi satu perhatian pada mereka yang memerlukan perhatian. Tanpa kekuatan, cinta kasih, semua itu hanya sebatas belas kasihan. Mengapa? Karena kita hanya punya cinta kasih ketika kita melihat seseorang itu memerlukan. Kita hanya berkata kasihan pada orang itu, tapi tanpa membuat sesuatu tindakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatian, penghargaan dan pertolongan daripada kita buat mereka yang lemah, sedang memerlukan pertolongan, akan membuatkan seseorang yang tadinya itu mereka merasa tidak dihargai, tetapi akan merasa dihargai di dalam hidup mereka. Kalau kita dipakai oleh Tuhan,
Kalau kita mau dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat buat orang lain, saudaraku, lakukan itu dan jangan kita hitung-hitungan. Apalagi untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gembala-gembala, untuk paste-paste. Ramai yang kita dengar, ramai daripada hamba-hamba Tuhan yang dahulunya kuat di dalam melayani Tuhan. Tetapi ada beberapa di antara mereka mundur, balik, dan tidak akan melayani Tuhan lagi. Karena apa? Karena ekonomi. Karena keadaan-keadaan yang membuatkan mereka tidak mampu untuk membiayai anak-anak mereka ke sekolah. Atau di dalam keluarga mereka. Lalu mereka mulai meninggalkan pelayanan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi juga memerlukan kekuatan agar dapat mendorong kasih yang sudah mulai suam-suam di akhir zaman ini. Di dalam Matius pasal 24 ayat 12 mengatakan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Berapa banyak di antara kita yang memerlukan perhatian. Dan kita memberikannya sehingga mereka merasa kuat kembali. Dimotivasi dan diasinkan kembali. Dibangkitkan satu kekuatan untuk mereka terus berjuang di dalam pelayanan Tuhan. Nah, Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh kekuatan yang membangkitkan cinta kasih. Dengan membangkitkan cinta kasih sehingga kita tidak peduli apapun latar belakang mereka. Apapun latar belakang seseorang, sebab kita tahu bahwa di hadapan Tuhan itu kita ini sama saja. Karena kita diciptakan seturut dengan gambarnya Allah. Saudara, dalam 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, sebagai seorang raja seharusnya Daud berada di istana raja. Tetapi masalah membuatnya harus bersembunyi di gua Adulam. Nah, di sanalah datanglah orang-orang yang mengalami kesukaran. Banyak masalah datang kepada Daud. Namun mereka datang untuk meminta solusi kepada Daud, penyelesaian akan masalah mereka. Serta meminta Daud menjadi bagian mereka dan penolong yang mampu membuat mereka keluar daripada kesulitan yang sedang mereka hadapi. Mengapa Daud menerima dan memberi dirinya bagi mereka? Walaupun ketika itu kita dapat melihat bahwa Daud pun memiliki masalah yang luar biasa. Karena Daud memiliki satu sikap seorang pemimpin yang tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. Sebagai orang yang percaya, saudara, kita akan didatangi ramai orang untuk meminta supaya kita memberikan pertolongan atau penyelesaian, solusi kepada masalah mereka. Itu tergantung bagaimana sikap kita untuk menangani semuanya itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Daud boleh menerima orang-orang yang datang kepadanya, walaupun mereka di dalam kesukaran, walaupun mereka di dalam kesulitan, serta menjadi figur yang membawa mereka keluar daripada persoalan. Itu adalah satu kekuatan kasih yang dimiliki oleh Daud. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kekuatan itu memampukan Daud mengampuni Saul. Walaupun Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul pada satu ketika, tetapi dia tidak melakukan. Kenapa, saudara? Karena dia memiliki sebuah roh kekuatan yang namanya kasih di dalamnya. Kalau kita punya kekuatan mengasihi, kita akan menyadari bahwa masalah itu bukanlah satu akhir dari segalanya. Tetapi justru masalah itu akan membuatkan kita lebih dewasa, lebih kuat di dalam Tuhan. Kita perlu kekuatan untuk mengampuni orang lain. Kita perlu kekuatan dan mampu menerima kekurangan orang lain. Mazmur 100 yang ketiga, ayat yang ke-12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kekuatan kasih
itu membuatkan kita bukan hanya mampu memberikan hidup kita kepada orang lain, tetapi mampu untuk mengampuni orang lain, termasuk musuh kita, sekalipun tanpa sebuah syarat. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Saudara, pengampunan yang Yesus berikan ketika dia disiksa di atas kayu salib bukanlah sesuatu yang mudah. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yesus disalibkan untuk saya dan Anda. Yesus disalibkan untuk kita. Kakinya dipaku supaya kita boleh melangkah. Tangannya dipaku agar kita bebas memuji Tuhan dan memberkati orang lain. Pengampunan yang tulus mendatangkan kelepasan daripada jiwa kita. Saudara, ramai orang sakit hati karena tidak mau mengampuni. Keluaran pasal 32 ayat 32. Kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah ditulis. Saudara, Musa berdiri di depan membela bangsa Israel di hadapan Tuhan. Walaupun bangsanya pernah memerahi, pernah mencaci, bahkan memberontak terhadap Musa. Sebuah pengampunan yang luar biasa karena ada satu kekuatan di dalam dirinya yang mendorong kasihnya untuk mengampuni. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan membiarkan semangat kita padam. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, firman Tuhan. Kekuatan kasih itu akan membuatkan kita kuat karena ada seorang pribadi yang selalu di sisi kita, menyertai kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengatasi segala masalah. Walaupun pandemik yang begitu hebat yang sedang ada di dalam dunia ketika ini. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya dan Anda. Amin. Kita perlu kekuatan kasih daripada Bapa yang memberikan kita kekuatan serta kasih yang akan memampukan kita membuat sesuatu juga untuk orang lain. Kasih saja tidak cukup, kita perlu satu kekuatan untuk mendorong kasih itu sehingga dapat memberikan hidup bagi orang lain juga, saudaraku. Menerima orang lain apa adanya dan mengampuni mereka. Kekuatan kasih itulah yang memampukan kita tetap berdiri tegap sampai pada hari ini. Pada zaman sekarang, saudara, dengan adanya berbagai perubahan, pandemik yang sedang terjadi seringkali membuatkan ramai orang menjadi takut. Seluruh dunia, tidak kira mereka ini orang miskin, orang kaya, ada agama atau tidak ada agama. Orang yang berpendidikan atau mempunyai status yang tinggi di dalam kerajaan sekalipun, perasaan takut itu sedang menghantui mereka. Ada banyak ketakutan yang dialami. Misalnya takut akan masa depan. Dan kehilangan pekerjaan, hilang sumber pendapatan, takut mengalami kegagalan, dan juga sebagainya. Inilah yang sedang terjadi ketika ini, yang dialami oleh semua orang, kebanyakan orang. Nah, perasaan takut itu merupakan kerap terjadi oleh setiap manusia. Namun jangan sampai diri kita dikuasai oleh ketakutan yang ada. Sebab ketika kita takut, hal itu, saudara, mengakibatkan kita kehilangan sukacita. Apabila ketakutan itu mulai menghantui kita, maka kita akan merasa kehilangan sukacita. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Bahkan kita akan selalu berpikiran negatif, serta cenderung merasa cemas
dan khawatir. Kita ingat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 ini. Mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, namun roh yang membangkitkan kuasa kasih dan ketertiban. Luar biasa. Jadi rasa takut itu sebenarnya bukan berasal daripada Tuhan. Roh yang ada di dalam kita ini, firman Tuhan katakan, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi jangan kita pernah takut sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Luar biasa. Menghadapi apapun kita harus tetap memiliki keberanian. Sebab Tuhan sentiasa bersama Anda. Nah saudara, penyertaannya itu sungguh sempurna di dalam hidup kita. Penyertaan itu sungguh sempurna di dalam hidup Anda. Tuhan akan melepaskan dan menjauhkan kita dari segala bahaya. Bahkan dari hal yang buruk. Karena rencana Tuhan itu di dalam hidup kita, Tuhan itu adalah atas daripada segalanya. Saudara, penjagaan Tuhan itu tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Di mana Tuhan tidak pernah lalai di dalam menaungi setiap anak-anaknya. Supaya tidak takut, kita harus dekat dengan Tuhan. Agar jiwa kita sentiasa memiliki ketenangan di dalam jiwa kita. Saudara, hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman dan rasa aman bagi setiap kita. Mazmur 21 ayat 1e berkata, mengatakan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Kepada siapakah kita akan takut? Dalam Roma pasal 8 ayat 31 juga berkata, menuliskan, jika Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Meskipun coronavirus atau pandemic 19 itu tidak akan melawan kita. Amin. Karena Tuhan di pihak kita. Jadi kita harus senantiasa hidup dekat, intim dengan Tuhan. Cari wajah Allah. Karena Dia adalah sumber keselamatan untuk setiap anak-anak Tuhan. Selain itu saudara-saudara, ingatlah akan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sebab aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Saudara, sehingga di dalam situasi apapun, mari kita tetap tenang dan percaya kepada satu-satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Teruslah berdoa, sebab melalui doa, pasti Tuhan akan menguatkan kita, menguatkan iman kita, dan Roh Kudus yang telah dijanjikan sebagai penolong itu memberikan kekuatan, sehingga kita tidak akan merasa takut dalam apapun. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, saya mendorong Anda semua, marilah kita menjalani hidup hanya dengan iman. Di dalam penyertaan Tuhan saja, dan jangan pernah takut. Tuhan adalah perisai dan penolong yang dapat kita andalkan. Dan bersama Dia, kita akan aman dan tidak pernah akan goyah. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan ini akan mendorong kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kasih, di dalam ketertiban di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebentar kami telah mendengar firman-Mu yang cukup sederhana. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu berbicara di dalam setiap hati kami. Supaya melalui firman Tuhan itu, biar itu akan jatuh di tanah yang subur di dalam jiwa kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kekuatan dan pengertian.
setiap rema daripada firman Tuhan yang disampaikan, untuk memberikan motivasi dan kekuatan sebagai satu iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada setiap anak-anak-Mu, tetapi Engkau adalah Allah yang memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Terima kasih Tuhan, biarlah pada hari ini setelah firman Tuhan ini kami dengar, memberikan kekuatan baru untuk setiap pribadi anak-anak Tuhan yang mendengar dimanapun mereka berada. Biar kiranya di dalam menjalani hidup, di dalam masa-masa akan datang ini, untuk menghadapi pandemik yang ada ketika ini, membuatkan kami tetap percaya bahwa di dalam Allah ada penolong yang luar biasa, penopang kami. Sentiasa kami aman dan memiliki ketentraman di dalam jiwa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih karena menyertai kebaktian ibadah pada hari ini, walaupun kita adakannya secara online. Dan minggu-minggu akan datang ini, sehinggalah kita mendapat berita dan makluman daripada kerajaan untuk membolehkan kita berbakti secara berjemaah di gereja. Maka semua kebaktian mingguan kita akan diadakan secara online pada masa yang sama tiap-tiap hari Ahad jam 10 pagi. Juga saudara-saudari, saya ingin mengumumkan juga di sini bahwa semua kegiatan-kegiatan gereja yang kita biasa lakukan masih dilakukan, kita laksanakan. Persekutuan doa kita lakukan pada setiap malam jam 8 hingga jam 9. Secara online juga. Link dia itu boleh didapati di dalam Siba Group dan di dalam beberapa WhatsApp Group yang kita guna bersama. Yang tidak ada di dalam WhatsApp Group itu berhubung dengan pemimpin gereja atau teman-teman daripada gereja Al-Masra. Kalau Alkitab masih diteruskan malam hari Kamis jam 7 hingga jam 8. Pengendalinya itu adalah Pastor Usam, dan saya sangat mendorong supaya saudara mengikuti kelas Alkitab ini. Dan kelompok pemuridan, kita panggil Siba Group, itu masih ongoing. Masanya itu ditentukan oleh kelompok itu sendiri, ditentukan oleh ketua kelompok Siba. Dan ketua-ketua ini akan memaklumkan ahli-ahlinya bila diadakan, tapi biasanya itu diadakan pada sebelah malam. Dan saya harap bahwa saudara-saudari di rumah akan tetap menjagakan kebersihan dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang dikenakan kepada kita oleh kerajaan. Dan saudara-saudari, kalau saudara dan saudari ingin memberi persembahan persepuluhan, sila bayar atau sila beri melalui online banking. Dan nomor akaun gereja itu tertera di dalam screen. Tujuan untuk ini kita bertemu pada minggu hadapan.